Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Sehat. Baik. Tidak ada yang sakit? Iya. Oke. Berarti tidak ada yang galau? Tidak. Biasa. Terus kita di situ. Atau masih ada yang galau? Tidak. Oke, mantap. Tidak ada yang putus pacar? Tidak. Mantap ya. Berarti sebelum kita memulai awal pembelajaran kita dulu menyerahkan diri di dalam Tuhan supaya kuasa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Siapa dulu nak yang bisa membawa kita dalam doa? Oh ya, silakan Sondang. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kembali kami menyerahkan seluruh dan beragam kami. Terima kasih Tuhan Yesus sebab telah menjaga kami dari tadi. Kami dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus hingga sampai di sekolah ini. Engkau telah menjaga kami sehingga kami bisa sampai di sekolah ini. Kami tahu Tuhan, kami sadar itu semua karena kuat dan banyak kami. Melainkan yang semata belas kasih yang bagi kami semuanya. Dan cara balasan dari kami Tuhan, anak-anak-Mu selain puji dan syukur mendapatkan dalam kehadiran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran kami pada hari ini. Terlebih-lebih pada mata pelajaran KMDK. Kami ini Tuhan Yesus yang memimpin seluruh kehidupan kami pada hari ini, sehingga Tuhan Yesus apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat dapat sesuai dan sesuai dengan kehendak Bapa. Kami ini Tuhan Yesus yang melindungi dan menjaga kami dalam setiap pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak ini menjaga kesempurnaan saat perintah kerinduan kami Bapa dan kehendak kami terjadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi atas kami. Karena Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita dulu apa daftar hadirnya? Jadi dengan namanya ya, Citra Elvan Bule, Dedi Haryanto, oke. Ide Jaya Maru, oke. Cevon Aristo Maru, oke. Levis Niwati Bule, ya. Magda Vesta, oke. Marni Lestari, Netra, oke. Nisti Krishna, oh, namanya banyak sekali ya. Paulina, oke. Tiara, oke. Putri, oke. Sela Marcelina, oke. Sondang Putri Bule, Son Vincent, Angel Lestari, Lestri ya. Ya. Baktiar, baik, dia hadir Semua. Baik. Semua relax dulu, gerakan tangan dulu. Nah. Baik, sudah bisa kita mulai. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah mengenai kenakalan remaja. Nah ini, kenapa saya angkat materi ini? Karena materi ini sering terjadi di lingkungan kita masing-masing, bahkan di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi sebelum kita buat suatu kelompok dulu, maka saya dulu menyampaikan yang menjadi apa yang bagian-bagian dari kenakalan remaja. Nanti setelah ini nanti kita bentuk kelompok biar lebih apalagi mendalam lagi, biar kenakalan remaja itu dapat kita apa yang harus kita sampaikan di dalam menuntaskan masalah yang namanya kenakalan remaja. Jadi ada yang harus kita kupas di situ. Satu, bagaimana cara menganalisis hal-hal yang terjadi dalam ruang lingkup kenakalan remaja itu. Kemudian setelah kita sudah tahu itu nanti, apa juga yang menjadi latar belakang penyebab masalah kenakalan remaja. Sudah kenakalan Anda lakukan dulu? Sudah. Termasuk kan kenakalan remaja itu adalah
berkelahi bersama dengan Tuhan. Sudah pernah di sini? Sudah. Siapa yang sudah pernah tunjukkan? Oke, dia Jaya. Bagaimana menurut pendapat Anda dulu? Berkelahi dengan teman dulu. Ya. Tentunya kurang baik, Pak. Oke, kurang baik. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kita lihat dulu sebelum kita kupas mengenai kenakalan remaja, apa yang bagian-bagian dari kenakalan remaja? Ya, coba lihat ya di atas. Ya, kenakalan remaja itu kata kasar kenakalan itu adalah nakal itu banyak sekali. Melukai orang lain, memukul orang lain, dan menghina orang lain. Berarti remaja kita seperti saat ini. Kebanyakan kita seperti ini adalah melakukan kenakalan di dalam rumah tangga, bukan melakukan kenakalan di dalam rumah sendiri, di lingkungan dan sekolah. Nah, ini. Jadi supaya kita lebih dalam lagi, kita lihat apa yang menjadi pengertian kenakalan remaja. Ya, coba lihat. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial, dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Ini perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang tidak disukai oleh seseorang. Apa misalnya memaki orang lain. Sudah jelas memaki itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, itu contohnya. Kemudian kita coba lihat apa yang menjadi perilaku kenakalan remaja. Coba lihat. Nah, ini gambar-gambarnya. Kita lihat di gambar yang pertama, aksi kita jangan dulu itu yang pertama itu yang berpegangan tangan. Pertama itu. Nah, kalau di hias kita banyak yang bisa, di antara yang tidak bisa. Ya, yang bisa, di antara yang tidak bisa. Memegang tangan di depan umum dengan cewek itu tidak boleh. Nah, itu dia. Jadi itu contoh-contohnya, dan ada lagi yang lain nanti kenakalan remaja melalui anak SMA yang selalu mengintip, ada di situ. Yang ada di tembok sebelah kanan sana itu siswa yang mengintip di tembok. Entah apa yang tidak di bawah, apakah orang yang mandi atau siapa, kan begitu. Kemudian ada juga yang tawuran. Sampai sekarang juga sudah pernah terjadi di sekolah kita. Ya. Seperti yang kemarin, yang tidak terlibat, ya sudah diselesaikan masalah lagi di sini, lanjut di simpang. Nah, itu. Nah, supaya kita itu tahu yang namanya sebab akibat, apa cara mengatasinya? Bapak sudah kemarin memesan gambar yang menjadi tugas kita untuk dijadikan sebagai clipping. Nah, ini berarti saya berikan kesempatan barang 5-10 menit untuk mengumpulkan itu dan dibuat dalam bentuk clipping. Mulai dari sekarang. Ya, silakan ini kelompok 1, 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan. Jangan segan, kalau ada yang kurang tahu silakan ditanya. Ya, yang tidak dimengerti langsung ditanya. Ya, silakan. Nanti setelah ini kita kupas apa yang menjadi sebab-sebab kenakalan remaja. Kalau sudah berkumpul dalam satu titik, maka hal itu dijadikan sebagai contoh untuk ke depan supaya tidak dilakukan lagi. Ya.
sulit? Tidak, Pak. Ya. Kelompok 3. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Bagaimana dengan kelompok 4? Tidak, Pak. Bagaimana, kurang ada yang kurang jelas? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa begitu. Gimana dengan Ibu Jaya? Bisa? Bisa. Oke. Citra gimana? Ya, oke. Gimana Tri? Bisa? Bisa. Oke. Jadi sudah jelas semua ya? Tidak bisa dikerjakan dengan baik. Nanti setelah ini kita kupas apa saja yang menjadi sebab-sebab. Sebab-sebab dan akibat-akibat buruk yang dilakukan oleh anak remaja.
Bagaimana? Ada yang sudah siap? Nah, kita akan tunggu 5 menit lagi ya. Iya, Pak. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Bagaimana, susah? Kelompok 4 sudah siap? Oke, kita tunggu masyarakat kelompok lain belum siap lagi. Nomor 3 sudah? Sudah. Oke. Kelompok lagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Ingat kelompok 1. Santai saja, santai. Masih ada waktu. Sudah? Oke. Karena kelompok sudah semua didiskusikan, mudah-mudahan ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita saling tanggap dengan rapi. Ya, kalau kelompok 1 bertanya, maka kelompok 4 menjawab menurut pendapatnya. Itu. Nah, masing-masing mempresentasikan atau menyajikan satu kelompok apa yang menjadi dari bagian dari kenakalan remaja sesuai dengan gambar yang kita buat dalam clipping. Oke, siapa yang sudah bersedia? Oke, kelompok 3 dipersilakan. Yang lain kelompok 3 dan kelompok 2, 1 dan 4 mendengarkan yang menjadi hasil dari diskusi kelompok 3. Ya, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Sesuai dengan materi kita kenakalan remaja, di sini kami membuat beberapa gambar yang merupakan salah satu contoh jenis kenakalan remaja. Pertama yaitu ini gambar tawuran.
ini merupakan salah satu perilaku atau kenakalan remaja yang mungkin sering terjadi di kalangan remaja pada saat ini. Ini adalah tawuran, salah satu kenakalan remaja. Untuk gambar selanjutnya ini ada balapan liar. Ini khusus anak-anak yang bawa motor. Ini anak sekolah yang bawa motor. Ini terjadi juga balapan liar. Jadi selanjutnya ada gambar merokok. Jadi itu merupakan salah satu kenakalan remaja juga yang masih SMA, yang masih SMP tetapi merokok, itu juga kenakalan remaja. Selanjutnya pada lembaran kedua ini hampir sama, ini ada bolos sekolah. Ini juga kenakalan remaja. Bolos sekolah tergolong kenakalan remaja. Masih ada lagi di situ mengonsumsi yang namanya miras, atau ini sebenarnya tidak cocok untuk anak sekolah. Jadi mengonsumsi miras ini atau jenis-jenis narkoba ini juga merupakan kenakalan remaja. Itu saja yang bisa kami tampilkan atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Oke, berkat tangan dulu. Masih dari diskusi kelompok 3. Kita sampaikan dulu ya. Baru kita nanti satu persatu memberikan kota. Siapa lagi kelompok berikutnya? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Baik, saya akan telusuri ada beberapa jenis kenakalan remaja. Pertama di gambar ini adalah pencurian. Nah, kalau kita tahu mengapa pencurian itu terjadi, pertama dulu adanya ekonomi yang kurang baik dalam keluarga, sehingga siswa mempunyai niat untuk mencuri segala sesuatu, dan siswa tidak memiliki sikap positif dalam mencari uang. Kemudian nongkrong. Nah, nongkrong tengah malam ini sering terjadi di daerah sini. Akibatnya pertama dulu adanya pengaruh teman. Teman mengajak sehingga dia berbau dan ikut nongkrong tengah malam. Kemudian melawan orang tua. Nah, melawan orang tua ini merupakan akibat dari komunikasi yang tidak baik dari rumah. Kemudian membolos sekolah. Ini terjadi karena pengabaian peraturan sekolah. Kemudian balap liar ini terjadi karena pertama dulu adanya keinginan untuk menunjukkan diri kepada teman-temannya yang lain, atau menonjolkan dirinya dengan ikut perlombaan yang dinamakan dengan balap liar. Kemudian menonton film dewasa ini juga akibat dari pergaulan bebas, keinginan sendiri, dan bisa juga karena pengaruh teman. Terima kasih dari kelompok 2 telah menyampaikan masuk ke kelompoknya. Nanti saja lagi saya bilang, nanti saja kita simpulkan seluruh hasil diskusi kelompok. Sekarang kelompok tadi. Oke, silakan Saudara. Nah, dalam clipping kami ini ada beberapa gambar tentang kenakalan remaja. Yang pertama itu kenakalan remaja, yang ini anak SMA ini sedang tawuran atau melakukan perkelahian di jalan raya, yang seharusnya itu bukan perlakuan anak SMA yang sudah berpendidikan. Yang selanjutnya yaitu gambar kenakalan remaja. Nah, anak remaja ini berusaha untuk bolos sekolah dengan memanjat tembok sekolah untuk dapat keluar dari lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu gambar kenakalan remaja, yaitu remaja laki-laki yang menggunakan minuman keras. Nah, mereka ini menggunakan minuman keras di umur mereka yang masih muda, hingga akhirnya mereka ditangkap oleh pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Selanjutnya lagi yaitu gambar ini lingkungan sekolah. Nah, yang merokok di lingkungan sekolah ini bukan hanya laki-laki, tetapi juga mereka mengajak teman mereka perempuan untuk merokok di lingkungan sekolah. Dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh remaja yang sudah berpendidikan, apalagi mereka ini sudah bersekolah. Selanjutnya lagi yaitu gambar perkelahian remaja yang berkelahi di jalan raya. Nah, terakhir yaitu gambar kenakalan remaja anak SMA. Ini sering sekali dilakukan anak SMA sekarang, yaitu ketika mereka sudah tamat dari jenjang tersebut, contohnya jenjang SMA, maka mereka mencuri-curi baju mereka seragam sekolah. Mereka berpikir baju mereka itu tidak berguna lagi, dan ini semua adalah gambar kenakalan remaja yang tidak bisa kita tiru. Sekian. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Berikan dulu kita. Tadi kita lihat kelompok hampir sama semuanya. Jenis kenakalan remaja. Ya, kita lihat yang paling ke terakhir. Ya, silakan.
Baik, ada beberapa contoh kenakalan remaja yang kami dapatkan di sini. Ada gambaran yang pertama yaitu gambar tawuran atau siswa SMA yang sedang tawuran. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh kenakalan remaja di mana ini dapat disebabkan karena salah satunya tidak bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa mengontrol amarahnya sehingga bisa bertindak yang tidak sesuai dengan yang sewajarnya. Kemudian ada lagi contoh kenakalan ini yaitu remaja yang minum minuman keras. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh kenakalan remaja. Kemudian ada gambaran yang ketiga ini yaitu remaja yang memiliki hasil pencurian. Jadi ini juga merupakan salah satu kenakalan di mana ini sebuah tindakan yang tidak sesuai atau tidak wajar, dan ini bisa disebabkan karena kekurangan kebutuhan, dan itu dikarenakan karena adanya rasa malas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu balapan liar. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh kenakalan remaja, atau hal ini bisa menyebabkan sisi negatif dalam kehidupan sebagai remaja. Jadi sekian dari kami atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Oke, pas terima kasih sudah berjumpa. Begitu lagi. Oke, kita sudah sampaikan semuanya apa yang menjadi jenis kenakalan remaja. Kalau kita lihat remaja banyak sekali yang akhirnya tinggi, ya, seperti membuka miras, tawuran, melakukan baju dan untuk dicat dan lain sebagainya. Oke, dari materi kita ini, apa saja yang menjadi pertanyaan masing-masing kelompok dengan kelompok? Silakan dipertanyakan. Yang tidak masuk akal dengan presentasinya saat ini dalam waktu ini. Ya, silakan. Oke, silakan, Marni. Baik, jadi pertanyaan kami dari sini, kan tadi kita sudah mempelajari atau sudah mengenal masing-masing gambar sesuai dengan clipping yang sudah kita buat. Nah, jadi pertanyaan saya dari sini, berdasarkan gambar atau clipping yang sudah kita buat tersebut, apa yang menjadi akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja tersebut? Sekian. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Apa saja yang menjadi akibat buruk pada kenakalan remaja? Pertanyaan yang kedua siapa? Oke, silakan Citra. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, menurut gambar yang sudah kita amati ataupun sudah dipresentasikan setiap kelompok, apa kira-kira yang menjadi pengertian dari kenakalan remaja tersebut? Oke. Mengenai pengertian kenakalan remaja. Baik, ada dua pertanyaan ya. Berarti ini pertama ya, ada dua. Berarti kita kupas satu-satu dulu. Pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Yang pertama dulu kita selesaikan satu per satu. Pertama, tadi pertanyaan yang pertama, apa saja yang menjadi akibat buruk pada kenakalan remaja? Itu dijelaskan. Ya, silakan yang bisa membantu Bapak. Oh, silakan Dek. Oke, jadi pertanyaan sebenarnya tadi akibat kenakalan remaja. Jadi di sini dapat kenakalan remaja itu dapat merugikan diri sendiri. Kenakalan remaja ini tentunya berdampak negatif. Salah satu contohnya kenakalan remaja itu merokok. Merokok dapat merusak paru-paru dan merusak pola pikir. Sekian. Oke. Itu merokok dapat merusak paru-paru dan pikiran. Itu menurut D. Jadi, siapa lagi yang bisa membantu saya? Ini siapa lagi? Oke, silakan. Jadi sedikit saya tambahkan dari jawaban teman saya tadi itu. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja tersebut tentunya berdampak negatif, yaitu pertama bagi fisik dan mental kita. Nah, apa dampak negatif pada fisik kita? Seperti yang telah diberikan oleh saudara kita Dedi Hardianto, misalnya saja ketika kita merokok, tentu saja akan merusak fisik kita.
Kemudian mental. Ketika kita mengonsumsi yang namanya narkoba, maka dengan otomatis maka mental kita akan terganggu, sehingga menimbulkan mental kita menjadi tidak stabil dan berdampak pada perilaku kita kepada lingkungan kita, baik itu di masyarakat, sekolah, dan keluarga. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Baik, saya akan sedikit mengatakan pendapat saya dari sini, yaitu pertanyaan dari teman kita kami, yaitu apa akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja menurut clipping yang telah diberikan oleh disajikan oleh teman-teman kelompok kita. Jadi menurut saya dari sini contoh dekatnya saja yang bisa saya ambil, yaitu seperti tawuran yang pernah terjadi di sekolah kita minggu lalu, yaitu seperti yang dilakukan oleh teman kelas kita kelas 12 dengan melawan kelas 10. Dengan akibatnya tersebut, yang menurut saya akibat dari tersebut yang mereka lakukan tersebut atau tindakan yang mereka lakukan tersebut, yaitu mereka mendapat hukuman dari kepala sekolah dan mendapat juga sanksi dari perilaku mereka tersebut. Sekian. Oke. Sudah 3 orang ya. Tapi sudah hampir mendekati. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Ini saya. Jadi saya coba menyimpulkan akibat dari kenakalan remaja. Jadi dari ketiga pendapat tadi dapat saya simpulkan ini sebenarnya akibatnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pada diri sendiri, yang kedua pada keluarga, yang ketiga pada masyarakat. Kembali kita pada begini, pertama itu pada diri sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan si teman kita tadi benar bahwa akibat dari kenakalan remaja cukup kecil yang merokok tentunya dapat mengakibatkan kurangnya pola pikir sama fisik. Jadi ini berhubungan pada diri sendiri, berhubungan pada fisik dan mental. Yang kedua keluarga, ini berhubungan dengan keluarga. Kenapa saya katakan sebenarnya anak merupakan generasi, artinya tulang punggung dalam keluarga. Tapi dengan adanya kenakalan remaja ini akan memicu atau mengubah dari tulang punggung menjadi beban keluarga. Itu yang kedua, yang ketiga kepada masyarakat, khusus kepada masyarakat. Anak yang sering melakukan kenakalan remaja ini dicap. Artinya setiap anak yang melakukan kenakalan remaja dikatakan orang ini orang yang membuat onar. Oke, sekarang dulu. Jadi kenakalan remaja itu ada 3 sebab. Pertama bagi diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan masyarakat. Itu harus dipelajari dijadikan pedoman supaya perbuatan itu atau tindakan itu tidak bisa dilakukan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan mengenai sama-sama akibat? Tidak ada lagi? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Yang pertanyaan yang kedua, ini. Pertanyaan kedua tadi katanya berdasarkan gambar yang kita sudah amati tadi, apa saja yang menjadi pengertian dari kenakalan remaja. Ini kasus ini. Karena kita hanya melihat gambar, ya. Tapi menerapkannya bagaimana? Kan begitu. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oh ya, silakan Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman Putra yang mana pertanyaannya apa yang disebut dengan kenakalan remaja sesuai dengan gambar yang telah kita presentasikan. Jadi menurut saya kenakalan remaja adalah kumpulan dari berbagai perilaku yang melanggar aturan, norma dan hukum yang dilakukan oleh para remaja. Jadi sekian saja. Ada lagi? Itu menurut siku. Sekarang menurut si Netra. Silakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Citra yang mana pertanyaannya adalah apa arti dari apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja. Nah, menurut saya sendiri kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada saat kanak-kanak maupun pada saat remaja. Sekian. Oke. Ada lagi? Sebelum disimpulkan, ada lagi satu orang lagi. Bagaimana si Happy? Bagaimana? Ada lagi? Tidak ada lagi? Pada dia silakan. Si Happy ya. Silakan.
bertanya sama kami, pertanyaannya bagaimana Ya, terus satu suara, pengertian terus satu kenakalan remaja? Nah, menurut saya segala perbuatan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh remaja yang merupakan suatu kenakalan remaja. Ya, itu merupakan pelanggaran aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan ini lagi? Saya Pak. Oke. Oh ya, silakan si Jepon. Jadi saya akan menyimpulkan dari jawaban teman-teman kami, kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang dikategorikan ke dalam hal yang menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena adanya penyimpangan perilaku dan berbagai aturan-aturan sosial maupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Jadi orang yang melakukan penyimpangan sosial ini itu perilaku remaja yang menyimpang dari norma dan hukum dalam masyarakat, keluarga maupun diri sendiri. Sekian. Oke, terima kasih. Pulang dulu. Itulah ya, berarti merupakan hubungan interaksi yang menyimpang, artinya tidak penyimpangan. Ya, saya tidak simpulkan lagi sudah pas itu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Tidak ada, sudah jelas semua? Tapi kita sudah tahu apa penyebab sebab yang menjadi kenakalan remaja. Nah, kemudian karena kita sudah tahu itu, sekarang bagaimana cara mengatasi? Perlu mengatasi itu, bagaimana mengatasi itu? Nah, siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya langsung kami mencoba menanggapi. Jadi adanya cara kita mengatasi kenakalan remaja tentunya tadi ada dengan adanya kenakalan remaja tentunya ada cara mengatasi. Yang pertama kedekatan dengan orang tua dan pengawasan. Ya. Jadi dengan adanya pengawasan orang tua terhadap anak, tentunya secara otomatis anak itu tidak akan tergiur dengan kenakalan remaja. Karena awal dari adanya kenakalan remaja itu karena kebebasan. Jadi ketika ada pengawasan orang tua terhadap seorang anak, maka bisa saja kenakalan remaja akan mudah teratasi. Yang kedua, kedekatan dengan yang maha kuasa. Artinya, ketika seorang anak lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhannya, udah tentunya yang jangan ditinggalkan. Karena kenakalan remaja tergolong dalam sifat tidak baik. Jadi itu hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa dan kedua pengawasan orang tua dan kedekatan di pusat. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi yang menambahkan? Sudah pas semua? Sudah. Oke, berarti sudah 5 tadi yang disimpulkan langsung oleh Wijaya bahwa remaja itu harus berada pada pengawasan orang tua pertama. Kemudian harus berjiwa kerohanian. Nah, nanti setelah itu dicatat nanti sekali lagi supaya cara mengatasi ini disimpan dan dilaksanakan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, sebelum kita menunggu supaya kita relax, kita bernyanyi dulu. Berdiri di tempat. Ya. Coba lagu ini. Biasanya kalau kita bernyanyi ada lagu anak-anak. Nah, judulnya potong bebek jadi beda sekali ini, kan potong lagi, tapi kita ikuti huruf hidup yang ada di abjad, nama A, E, I, O, U. Jadi yang salah nanti menyebutkan kata itu, maka dihukum supaya menyebutkan nama-nama pohon sampai 3 buah. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, langsung tepuk tangan. Pakang babang angsang 3. Ya. Pakang babang angsang yang salahnya siapa? Si Ide Jaya. Sudah kembali dia kan. Ya, si Ide cuma sebutkan nama-nama pohon 3 buah. Pohon jati, pohon durian, sama pinang. Oke, pohon jati, pohon durian sama pohon pinang. Oke, kita lanjut.
kita masuk kepada E. PT Bebek Engseng 3. Ya. PT Bebek Engseng, kita tahu Citra. Ya, kalau coba Citra sebutkan 3 nama bunga. Ya, dipersilakan. Bunga mawar, bunga melati, bunga teratai. Ya, bunga mawar, bunga apa tadi? Bunga mawar, melati, dan bunga teratai. Oke, sekali lagi bagaimana? Tangan lagi sekali lagi. Bisa. Oke, kita lanjut. Potong kan seperti E ya. I O. Oscar. Potong ongsong 3. Ya. Potong ongsong. Ini saja. Ini masalah. Ya. Coba sebutkan nama-nama burung. Burung puyuh, burung pipit, burung hantu. Ya, burung puyuh, burung pipit, dan burung hantu. Bagaimana kita lanjut? Lanjut. Satu orang lagi. Kita cari yang salah. Ya, berarti sudah O. Sekarang E. O, E, U. E sekarang. Potong 3. Ya. Potong itu mencoba juga untuk kita lebih apa lagi, lebih bagus lagi. Itu bukan hukuman apa, kalau hukuman yang lain seperti itu. Ya, oke. Jadi sebelum kita menutup materi kita, siapa yang belum yang bisa menyimpulkan semuanya dari atas sampai ke akhir? Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini sesuai dengan materi kita kenakalan remaja. Jadi sesuai judulnya tadi kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari tindakan atau aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan wujud dari tindak pengabaian tindakan sosial. Jadi dalam kenakalan remaja ini merupakan sifat menyimpang. Jadi dalam sifat menyimpang ini dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama menyimpang yang disengaja dan yang kedua yang tidak disengaja. Artinya menyimpang yang disengaja artinya sudah tahu aturan tetapi mengabaikan dan tidak terlalu memahami. Dan yang kedua yang disengaja, yang tidak disengaja itu karena tidak tahu yang namanya aturan, masih belum mengerti. Jadi dalam kenakalan remaja ini juga tidak hanya tertuju pada satu perilaku. Artinya ini kenakalan remaja ini masih banyak jenis perilakunya. Contoh berkelahi dengan teman, bolos sekolah, penipuan, pencurian dan lain-lain. Selanjutnya kenakalan remaja ini pertama tentunya ada sebab. Tentunya kenakalan remaja disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama karena faktor internal, yang kedua karena faktor eksternal. Yang kedua kembali kita pada bagian yang pertama itu internal. Faktor internal artinya ini dari faktor yang dari diri sendiri atau individu secara pribadi. Contohnya krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Ini kan dari diri sendiri. Jadi itu makanya disebut ini faktor internal. Yang kedua faktor eksternal itu datang dari luar, yaitu dari dalam keluarga, dari dalam masyarakat ataupun lingkungan. Contoh seperti keluarga. Kalau contoh cerai orang tua mungkin bisa
memicu sebab terjadinya kenakalan remaja. Jadi yang kedua, teman yang mungkin kurang baik itu juga memicu adanya faktor eksternal dalam kenakalan remaja. Yang selanjutnya akibat yang ditimbulkan kenakalan remaja. Jadi sempat saya jelaskan tadi bahwa akibat kenakalan remaja ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama pada diri sendiri, yang kedua pada keluarga, dan yang ketiga pada masyarakat. Kembali kita pada begini, yang pertama itu pada diri sendiri, tentunya itu berhubungan dengan fisik dan mental. Kedua, keluarga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang tadinya anak disebut tulang punggung berubah menjadi beban keluarga. Yang terakhir yaitu tentang lingkungan masyarakat. Jadi anak yang dicap tersebut yang sering melakukan kenakalan itu orang menandai bahwa orang itu sering melakukan keonaran. Yang terakhir itu tentang cara mengatasi kenakalan remaja. Jadi sempat pada bagian terakhir tadi sebutkan bahwa cara mengatasi tentunya pertama itu menyerahkan diri bersifat rohani, dan yang kedua yaitu tidak terlepas dari pengawasan orang tua dan perhatian orang tua. Itu saja, terima kasih. Oke, itu kesimpulannya sudah ada 4 bagian. Pertama pengertian, kita sudah pasti memahami. Kemudian sebab-sebab kenakalan remaja, kemudian ciri-ciri dan jenis kenakalan remaja, sebab-sebab kenakalan remaja, dan yang terakhir adalah cara mengatasi kenakalan remaja. Oke, sudah paham semua? Oke, yang paling terakhir sebelum kita berpisah ada tugas mandiri kita, dan saya akan langsung bagikan. Langsung dikerjakan. Oke, sudah pernah semua? Sudah, membagian semua. Ya, silakan. Di situ ada jenis-jenis masalah. Silakan di situ dikerjakan. Pakai waktu 2 menit. Tulis nama dan ke kelas, dari situ nama dan ke ada lagi satu lagi, ini SKPD kita sejauh mana kemampuan untuk menerima materi hari ini. Silakan. Satu lagi. Oh, pas ya? Pas. Oke. Dan yang terakhir nanti ada satu lagi mengenai kembangan evaluasi, ya, diisi oleh Anda sendiri. Bagaimana? Sulit? Tidak.
Jangan lupa tulis nama. Ya. Ada yang sulit? Tidak. Kita semua ya. Saya yakin bahwa Anda bisa menjawab itu semua. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Ada yang sudah siap? Oke, boleh isu. Ini saat sudah semua kan? Sudah. Oke, jadi materi kita untuk hari ini sudah siap. Jadi minggu depan kita bisa lagi bertemu. Dan kalau ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan, silakan dikirim di WA atau langsung dikirim atau ditulis dalam kertas dan disampaikan sama saya. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada pengukuran. Ya, saya lagi segala kekurangan kita, silakan nanti ke depan ditanya lagi kalau ada kekurangan. Kalau kelemahan juga minta maaf, dan kelebihan juga silakan dilanjutkan kelebihannya itu. Jadi sebelum kita berpisah-pisah pada pengambilan ini, kita itu supaya ada orang anak-anak tempat kalian yang bisa membawa kita di dalam doa. Karena kita mulai dari awal berdoa, maka kita akhiri dengan doa. Ya, silakan Mas. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, serta Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, serta yang menciptakan kami manusia yang hidup di alam sehari. Terima kasih Bapa buat segala kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini, di mana saat ini kami bisa menyelesaikan segala studi mata pelajaran kami pada saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan dan kebenaran hati kami di hadapan-Mu Bapa, melainkan hanya belas kasih-Mu terhadap kami semuanya. Tuhan Yesus, saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu Bapa supaya bisa berada dalam hati kami, serta kuasa-Mu yang selalu berkuasa di atas kami. Kiranya apa yang menjadi sampaian Bapa Guru kami pada saat ini bisa kami tanamkan dan bisa kami terima dalam hati kami,
dan kiranya Engkau Bapa menghilangkan rasa kenakalan remaja itu dalam diri kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Engkau yang selalu melindungi dan menjaga kami, Yesus. Kiranya Engkau yang selalu berserta kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, itulah pertemuan kita hari ini. Selamat siang, ya Ahom. Ya Persilakan itu, Bu. Allah.